Baik, selamat sore mahasiswa-mahasiswi Siswa Wirabakti Denpasar, khususnya yang mengampu mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu pertama dan minggu kedua. Sekarang kita masuk pada pertemuan minggu ketiga. Nah, pembahasan hari ini ya kita masuk pendalaman bagaimana konsep dalam penyelesaian masalah untuk pengambilan suatu keputusan. Ya, saya akan share screen di sini. Oke. Baik, kita masuk pada tahap. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Oke. Proses pengambilan keputusan. Jadi, dalam proses pengambilan keputusan ini, kita melalui beberapa fase. Ya, itu fase pertama adalah fase intelijensia. Jadi, proses pengambilan keputusan yang berawal pada penyelidikan. Diidentifikasi terlebih dahulu lingkup problematika yang dihadapi. Jadi, keputusan itu dapat diambil apabila kita melakukan suatu intelijensia atau penyelidikan. Kita melakukan tahap untuk menginventarisasi permasalahan, menginventarisasi unsur-unsur yang dapat menjawab segala persoalan yang kita hadapi ya. Kemudian ada fase desain, di mana tahap ini merupakan proses konstruksi dengan membuat perkiraan-perkiraan kemungkinan yang terjadi dari setiap variabel dan hubungan antar variabelnya. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimat yang tadi saya sampaikan bahwa proses konstruksi. Jadi kita membuat rancang bangun segala perkiraan-perkiraan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apabila plan A kita ambil seperti apa kemungkinan terburuknya, plan B kita ambil seperti apa kemungkinan baik dan buruknya. Itu harus kita pertimbangkan betul dalam menyelesaikan, memecahkan masalah. Jangan sampai memecahkan masalah kita justru menimbulkan masalah baru di sini, ya. Kemudian ada tahapan untuk mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Kita bisa melakukan segala tindakan, ya, apabila kita bisa menganalisis dulu alternatif. Kita mencari alternatif dari tindakan yang kita lakukan. Ya, jika tindakan yang kita lakukan ini tidak berhasil, seperti yang saya katakan tadi, plan A, ada plan B, plan C, plan D, terserah. Yang jelas kita telaah dulu permasalahannya seperti apa. Jadi seperti itu. Dan perlu kita ingat bahwa ada dasar-dasar pengambilan keputusan, di mana dasar-dasar pengambilan keputusan ini meliputi intuisi kita, kemudian pengalaman kita, kemudian kita harus melihat fakta juga, kemudian kita harus melihat wewenang dan rasional. Nah, 5 hal ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk diri kita, ya, seperti itu. Jadi intuisi, kita mengintuisikan dulu permasalahan itu seperti apa, ya. Kemudian artinya membayangkan, mengskemakan secara kasat mata tentang dasar-dasar pengambilan keputusan, untuk dasar-dasar pengambilan keputusan ini sebagai intuisi tersebut, ya. Kemudian kita lihat sebagai tolak ukur berikutnya adalah pengalaman kita yang kita akan yang sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus melihat, oh dulu saya pernah begini, oh atau pengalaman orang lain kalau bukan pengalaman kita. Selanjutnya adalah fakta, jadi realita yang terjadi, ya, realita yang terjadi ketika keputusan itu akan diambil, ya. Kemudian wewenang, sejauh mana kita mempunyai wewenang untuk pengambilan keputusan itu dan wewenang orang yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Jangan sampai orang atau pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang justru dia akan membuat permasalahan baru, ya. Dan selanjutnya adalah rasional. Kita memandang semuanya itu harus berdasarkan rasionalisasi. Rasional, melihat apa yang ada.
Kan gitu ya. Pakai logika, jangan mengada-ngada, ya kan? Seperti itu. Terus proses pengambilan keputusan itu dimulai dari tahap penemuan masalah. Ada masalah terlebih dahulu. Misalnya, adanya sampah yang menumpuk di area kampus. Sampah menumpuk menimbulkan bau tidak sedap, ya kan? Itu mengganggu lingkungan, situasi belajar, ya. Terus tahap pemecahan masalahnya, state of nature, ya di sini itu tahap pemecahan masalah yang dilakukan adalah apa? Jadi kita mungkin bisa bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup atau kita bisa bersurat kepada lingkungan desa di sini tentang bagaimana ya keadaan lingkungan ini yang begitu begitu membuat ketidaknyamanan proses belajar mengajar. Kemudian tahap pengambilan keputusan, pay off. Jadi tahap pengambilan keputusan baru kita bisa mengambil keputusan. Ya, kita pecahkan, kita harus bersurat, kita harus begini, kita harus begitu. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian dasar model pengambilan keputusan. Ya, model pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, objective function. Jadi, suatu tujuan yang akan dicapai. Kemudian constraint, jadi mencari batasan nilai bawah dari lapisan objek, dan alternatif yaitu pilihan yang mana diambil dari multi pilihan tersebut. Nah, di sini ada bagan permasalahan. Kemudian pandangan manajemennya seperti apa, pandangan ahli selaku pelaku konstruksi. Ya, misalnya ya ini konstruksi baja dipakai. Kemudian penggalian dan pengolahan informasi. Kemudian evaluasi dan perbandingan informasi. Nah, di sini ada hubungan ya, kita menggali dan mengolah informasi, kita gali dan kita evaluasi ya, kita bandingkan informasi tersebut antara si A sama si B, match Kak, cocok Mbak. Informasi-informasi itu, setelah itu baru pengelolaan informasinya, baru kita rancang secara optimal untuk mengatasi permasalahan. Ya. Ini kan di sini ada fase intelijen di sini. Kita intelijen permasalahan, menginventarisasi dulu masalah. Di sini fase desain. Nah, mulai untuk dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian fase pemilihan. Ya, pemilihan yang mana yang harus kita sortir kan? Kita sortir mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak, informasi mana yang bisa kita jadikan sebagai solusi, mana yang tidak. Ya, informasi mana yang sudah kita anggap yang mana harus kita delete, mana yang kita harus ambil ya. Kemudian baru fase implementasi, di mana itu harus diimplementasikan ya. Kemudian ini fase intelijen. Intelijen ini kita mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, mengklarifikasi permasalahan, yaitu kemudian pernyataan permasalahan. Ya, jadi setelah ini ada fase desain. Fase desainnya adalah kita formulasi modelnya dulu, susunan kriteria untuk pemilihannya, mengembangkan alternatif konstruksinya, memprediksikan dan mengukur hasil. Kemudian fase pemilihannya. Jadi solusinya apa, alternatifnya apa, analisisnya ada, perancangannya seperti apa, perencanaannya seperti apa. Kemudian diimplementasikan. Ya, itu tahap-tahapnya seperti itu ya. Kemudian tahapan pengambilan keputusan. Ya, dalam tahapan analisis model pengambilan keputusan ini ya, jadi dengan multi kriteria di decision making (MCDM). Jadi MCDM adalah kelompok dari teknik pengambilan keputusan dari identifikasi dari satu kecenderungan multi opsi dengan meranking setiap opsi tersebut untuk evaluasi berikutnya. Jadi kita mengambil satu opsi, mengidentifikasi, merancang berbagai opsi yang ada, kemudian kita akan cari solusinya. Dan cara pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio ya ini ya. Jadi masalah yang jelas, tidak bermakna ganda. Sasaran tunggal yang didefinisikan harus dicapai. Seluruh alternatif dan akibatnya itu diketahui. Ya. Kemudian prevensi jelas. Prevensi konstan dan stabil, biaya pilihan terakhir akan memaksimalkan hasil. Ya,
Artinya gini, segala keputusan itu ya, kadang kalau kita di pengadilan lah bilang ya, keputusan akhir itu kan pasti semua memerlukan biaya. Siapa yang paling banyak bisa, artinya secara totalitas seorang pengacara misalnya ya menyelesaikan itu kan melihat juga dia akan supportnya dia dari biaya ya, kemampuan kliennya itu untuk menyelesaikan klien itu untuk membayar jasanya dia. Ya, bagaimana dia maksimal untuk lebih akan memaksimalkan dia untuk melakukan seperti itu. Ya. Kemudian teknik pengambilan keputusan secara kondisi dan kepastian. Jadi maksimal dan minimal. Ya. Apa yang dimaksud dia maksimasi dan minimasi? Artinya teknik dari pengambilan keputusan ini ya jadi secara kondisi secara maksimal dan kepastian secara minimal. Jadi kemudian linear programming. Jadi program linear. Jadi programnya Premiere programnya linear. Jadi semua permasalahan itu terlinearisasi searah, tidak ada berlawanan arah ya. Jadi ada penugasan, ada transportasi, ada antrean, CPM ya. PERT ya di sini ya, PERT ini. Jadi teknik pengambilan keputusan secara kondisi dan kepastiannya. Ya kita buat maksimal ya, mau minimal itu tergantung dengan kondisi dan kepastian dari si klien istilahnya begitu ya. Kemudian kita programnya kita memang benar-benar kita buat searah gitu loh, jangan ada yang bertabrakan. Kemudian ada penugasan, transportasinya, antreannya, ini maksudnya mekanismenya ya, jadi mekanismenya. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan jenis masalahnya. Jadi masalah itu tidak terstruktur, jadi masalah yang baru atau tidak biasa atau rutin, serta informasi mengenai masalah itu tidak jelas, ambigu atau tidak lengkap. Ya, kemudian masalah terstruktur, jadi masalah yang lugas, sasarannya jelas, sudah dikenal, informasi mengenai masalah tersebut mudah diidentifikasi dan lengkap. Kemudian kondisi pengambilan keputusan. Jadi ada ketidakpastian. Jadi hasil alternatif yang tidak dapat diperkirakan atau tidak pasti. Ya, ada 3 kondisi di sini. Ada kondisi maksimal, itu maksimal hasilnya maksimum yang mungkin. Ya, maksimin. Jadi memaksimalkan hasil minimal yang memungkinkan. Kemudian minimaks, meminimalkan penyelesaiannya atau dengan keuntungan yang diperoleh jika strateginya berbeda. Ya. Kemudian komponen dari pengambilan keputusan. Ada tujuannya, kelangkaannya, ketidakpastiannya, alternatif pilihan, nilai manfaat dalam setiap pilihannya, trade-off dari setiap pilihannya, model pengambilan keputusannya seperti apa. Dan beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Ada situasi keputusannya, ada kepastian, certainty. Jadi pemecahannya adalah deterministik. Ada tekniknya dilakukan ada dengan linear programming, model transportasi, model penugasan, model antrian, model network. Ya. Kemudian ada risiko, risk. Jadi probabilistik dan model keputusannya tekniknya dilakukan dengan model keputusan inventory, probabilistik dan model antrian dan model probabilistik. Tidak ada kepastian, ya. Tidak ada suatu keputusan, tidak ada kepastian. Uncertainty, jadi tidak diketahui, analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Kemudian ada konflik, ya, tergantung tindak lawan, di teori kepemimpinan, seperti itu. Keputusan dalam kepastian, hasil dari setiap alternatif tindakan dapat ditemukan di muka dengan pasti. Misalnya model linear programming, ini model integrated programming dan model deterministik. Jadi tujuannya lebih dari satu tujuan, lebih dari satu alternatif tindakan. Setiap tindakan mempunyai satu atau lebih hasil. Oke. Keputusan dalam kondisi berisiko, ya. Jadi kurang pastinya kejadian-kejadian yang di masa mendatang, maka kejadian ini juga sebagai parameter untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Situasi yang dihadapi pengambilan keputusan adalah mempunyai lebih dari satu alternatif tindakan. Mengambil keputusan mengetahui probabilitas yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan yang dihasilkan dengan memaksimalkan expected return (IR) atau expert monetary value, ya, EMV. Jadi seperti itu. Nah, oke. Mahasiswa semuanya, oke. Di sini ada beberapa istilah-istilah yang tadi disebutkan ya, dengan teknik
linear programming, model transportasi, model penugasan, model antrean, model network, model keputusan dan sebagainya. Beberapa teknik yang disampaikan di sini, istilah-istilah yang disampaikan pada poin ini. Saya minta Anda untuk mencari definisi dari model-model ini, kemudian contoh pelaksanaan pengambilan keputusan seperti apa yang diselesaikan dengan linear program, model transportasi dan lain-lain. Jadi, definisikan istilah-istilah yang ada di sini, ya, dan apa contoh dari suatu permasalahan yang menjadi penyelesaian teknik dari linear model transport, model penugasan dan yang lain-lain ini, ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita akan sambung lagi di WA Group dan juga di Google Classroom. Baik, selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih.